Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa dengan kami. Hari ini kita akan mencoba mempraktekkan pembuatan ekoenzim secara sederhana, secara singkat, yang mudah-mudahan bisa kita pahami dan untuk kita coba kemudian. Baik, ekoenzim itu apa? Ekoenzim ini contohnya hasil dari fermentasi. Ya, ekoenzim adalah cairan hasil fermentasi 3 bahan saja: air, kemudian limbah rumah tangga yang berupa kulit-kulit buah segar atau potongan buah segar, dan boleh juga nanti potongan sayuran, kemudian satu bahan lagi gula. Jadi 3 bahan ekoenzim, hanya air, kemudian bahan organik yaitu sisa-sisa potongan atau kulit buah-buah yang segar, yang masih segar, kemudian ditambah gula ya, atau kita bisa pakai gunakan molase. Kemudian difermentasi selama 3 bulan dan hasilnya adalah seperti ini, dan dia akan berbau harum, dan ini akan bisa kita gunakan berbagai macam fungsinya. Jadi bisa kita lihat nanti apa saja yang bisa kita peroleh dengan ekoenzim ini. Kita gunakan untuk apa saja. Baik, di sini saya sudah siapkan air, kemudian bahannya yaitu potongan-potongan kulit buah ataupun potongan-potongan buah yang tersisa tapi masih segar. Kemudian ini adalah molase ya. Kemudian untuk perbandingannya, molase 1 bagian, potongan buah ini adalah 3 bagian, dan air sendiri harus 10 bagian. Jadi 1, 3, 10. 1 berbanding 3 berbanding 10. 1 gula, 3 bahannya, kemudian 10 adalah air. Nah, ini adalah wadah berkapasitas 10 liter ya. Dianjurkan bahwa kita mengisinya hanya 60% saja. Berarti ini saya isi 6 liter air. Dan air yang digunakan bisa air apa saja ya. Bisa air sumur, bisa air buangan AC, air hujan yang langsung dari langit yang tidak melalui genteng dulu, dan lain-lain ya, kecuali air pump yang harus diendapkan dulu ya, 1 kali 24 jam minimal, kemudian juga bisa digunakan ya. Kita akan mulai. Ini adalah wadah yang sudah kita isi dengan 6 liter air. Berarti ini 10 bagian 6 liter. 3 liternya 3 bagiannya adalah bahan organiknya. Berarti ini 3 bagian dari 6 liter. Ini adalah sebanyak 1 kilo 8 ons. 1800 gram ya, 1 kilo 8 ons. Kemudian 1 bagiannya adalah molase. Saya sudah timbang yang ini molasenya. Molase sebanyak berarti 1 bagian yaitu hanya 6 gram ya, hanya 6 gram. 600 gram atau 6 ons ya, 6 ons ya, 600 gram. Nah, caranya mudah. Kita ini sudah kita ukur ya dengan gelas ukur bahwa ini ada 6 liter air. Langsung saja kita masukkan molasenya yang 600 gram ini. Ya, bismillah, kita masukkan sampai habis ya. Dia akan lengket, lalu kita cairkan lagi bisa. Karena wadahnya cukup besar permukaannya, sehingga kita bisa lakukan ini. Nanti kita akan aduk ya. Kalau mengaduknya itu bisa dengan tangan langsung, bisa juga dengan alat seperti cukil dan lain-lain. Saya belum siapkan ini cukilnya ya. Jadi boleh saja mengaduknya dengan tangan. Seperti ini. Dengan syarat tangannya juga harus bersih. Ya. Inilah campuran air dengan molasenya. Setelah itu kita tinggal memasukkan bahan organiknya. Ini berarti 1800
gram buah-buahan, potongan buah-buahan. Di sini saya siapkan berapa tadi, 7 macam buahan ya, sudah ada pisang, jeruk, pepaya, apel, buah naga, kemudian melon ya, dan satu lagi ada belimbing di sana ya. Jadi kita jumlah seluruhnya 6 bagian dari air 6 liter. Ulangi, 3 bagian dari air 6 liter dia adalah 1800 gram. Jadi bahan organiknya satuannya adalah gram, molase satuannya gram, kalau airnya satuannya adalah liter. Jadi inilah 6 liter air, 1800 gram bahan organik, dan gula sebanyak 600 gram ya, setengah kilo lebih ya, 6 ons ya. Ini bisa kita gunakan cukil mengaduknya atau dengan tangan yang bersih. Bismillah, kita aduk ya. Karena dengan tangan akan terasa dia sudah teraduk atau belum ya. Bisa saja ya, kalau yang tidak mau basah-basah, berkotor-kotor atau ini ya, atau ragu dengan tangan, silakan pakai alat pengaduk apa saja ya, yang penting dia teraduk. Sudah seperti inilah. Kemudian kita akan tutup rapat ya, tidak penuh. Karena apa? Disediakan rongga karena dia akan bergas nanti ya. Dan karena ini wadah yang dengan permukaan besar, maka dia boleh tidak dibuka-buka lagi selama 3 bulan. Atau kalau mau bisa kita periksa 1 minggu nanti kita akan buka ya. Kemudian pastinya dia bergas, ini akan ada gelembung-gelembung ya dalam 1 minggu itu. Nanti 1 bulan boleh kita buka lagi ya, untuk mengecek apa. Biasanya 1 bulan dia akan harumnya itu sudah wangi seperti alkohol ya. Bulan kedua boleh kita buka seperti asam cuka. Nah, nanti bulan ketiga dia akan berbau harum khas ekoenzim ya. Itu yang kita lakukan pada botol atau wadah yang berpermukaan besar. Jadi boleh disimpan langsung, ketemu lagi 3 bulan. Boleh juga kita seminggu kita buka, 1 bulan kemudian ya, bulan kedua, dan nanti bulan ketiga adalah kita panen. Cara memanennya adalah disaring, diambil cairannya seperti ini ya, ditempatkan di botol-botol dengan kemasan yang bisa dibuat semenarik mungkin. Seperti itulah kalau kita menggunakan wadah yang bermulut besar. Jadi ulangi, ekoenzim ini hanya 3 bahannya, yaitu air 10 bagian, bahan bakunya atau bahan organiknya berupa potongan atau kulit buah ya, boleh juga sebagian sisa sayuran, itu adalah 3 bagian, dan satu lagi adalah gula. 1, 3, 10. 1 gula, 3 bahan organik, kemudian 10 adalah air. Seperti itu ya. Dan kalau sudah seperti ini kita akan simpan. Jangan lupa kita beri label. Misalnya kita hari ini membuat tanggal 26 bulan Maret 2022, maka kita akan panen tanggal 26 bulan Juni 2022 ya. Label bisa saja kita tempel supaya mengingat saja, misalnya seperti ini ya, kita tempelkan supaya mengingatkan kita akan memanennya 3 bulan kemudian. Kalau ini adalah contoh molase tetes tebu ya. Kalau tidak ada ini, kita bisa menggunakan gula merah yang kemudian kita encerkan atau dihaluskan, kemudian diaduk, dicampurkan air sampai larut ya, digunakan sebagai bahan satu bahan dari 3 bagian ini.
1 gula, 3 bahan organik, dan 10 bagian adalah air. Seperti itulah ya. Tapi kemudian kalau dia kita tempatkan di wadah yang bermulut kecil, permukaan kecil, contohnya di botol ini bisa digunakan karena ini kapasitas 1,5 liter. Ini bisa diisi 60%-nya adalah 900 ml air, jadi kurang 1 liter, kurang sedikit, dengan bagian gulanya dan dia 1 bagian, dan bagian bahan organiknya 3 bagian. Nanti kalau wadah seperti ini setelah kita tutup, maka ini harus dibuka setiap hari karena dia akan bergas. Setiap hari dibuka, keluarkan gasnya ya. Karena kalau tidak dibuka dia akan bisa menjadi meledak, dia akan jadi ledakan. Karena memang repot kalau tiap saat atau tiap hari kita buka, maka digunakanlah cara seperti ini. Jadi fermentasinya seperti ini sehingga nggak harus membuka tutup. Yaitu dengan apa? Kita gunakan wadah lebih kecil, kita sambungkan dengan selang water pass. Ya, kita kasih kita kasih lorong, kita buka, kita masukkan ke sini, dan ini adalah pembuangan udaranya, diisi air seperti ini ya. Jadi beli selang water pass seperti ini ya. Kemudian kita tutup botol ini, kita kasih lubangi, dimasukkan ya sampai ke tidak ditenggelamkan tapi di tengah-tengah rongga udaranya. Kemudian sambungkan ke sini, dan ini kita isi air ya, lalu masukkan ujung selangnya ke dalam air, sehingga dengan seperti ini kita tidak harus membuka setiap hari ya, dia akan aman sampai nanti panen. Itulah caranya kalau kita menggunakan wadah yang bertutup kecil ya. Atau contoh ini, kalau kita juga mau menggunakan wadah yang besar, nah ini untuk bisa digunakan 9 liter di sini. Nah inilah kita gunakan selang, dan ini kita isi air supaya dia tidak meledak ya, dan kita tidak usah membuka tiap hari membuka tutup ya. Nanti ini kita lakban, kita lem, pokoknya tidak ada udara yang bisa keluar masuk. Seperti itu bisa dimengerti mudah-mudahan. Bagaimana menyimpannya? Disimpan di dalam ruangan yang tidak terkena sinar matahari langsung ya. Kalau bisa di tempat yang gelap lebih baik. Nah nanti kita ketemu lagi ya 3 bulan berikutnya seperti itu. Kalau wadahnya dengan tutup besar ini boleh. Kita tidak cek juga, nanti cek pada panennya 3 bulan kemudian. Tetapi untuk tahu bagaimana perkembangannya, boleh saja kita tengok dia setiap minggunya. Dan nanti pada 1 minggu pertama dia akan terlihat ada gelembung-gelembung, ada seperti gas, yang itu merupakan tanda dia berproses. Ya, 1 bulan kemudian dia akan terlihat lebih halus, lebih lunak, dan banyak prosesnya bisa kita amati. Itu ya. Ya, demikian penjelasan singkatnya pembuatan ekoenzim ya. Kita akan ketemu, dan bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di komentar, dan lain-lain bisa langsung ke pada saya ya. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Memanfaatkan limbah menggapai barokah. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.